Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga kita bisa membuat video presentasi pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga dari zaman terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan safatul uzma di yaumil akhir nanti. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang berjumlah ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Murdani, NIM-nya 211130153. Yang kedua ada Ahmad Supriyadi, NIM-nya 211130161. Dan yang ketiga ada Abdul Manap Khotib, NIM-nya 211130166. Dan yang keempat ada Agung Hidayat, NIM-nya 211130170. Di sini kami akan mempresentasikan peradaban Islam masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, sejarah kepemimpinan Umar bin Khattab, yang dimana Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza atau lebih baik dikenal dengan Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan khalifah kedua Islam pada tahun 634 sampai 644. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa kematiannya sudah dekat, dia berkonsultasi dengan para pemimpin dan para sahabat, maka diangkatlah Umar bin Khattab penggantinya pemimpin setelah Abu Bakar. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara umat Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui proses musyawarah Abu Bakar dengan tokoh agama. Metode yang diadopsi oleh Abu Bakar ternyata diterima dan langsung diberikan kesetiaan kepada Umar bin Khattab. Kekhalifahan atau kepemimpinan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang relatif lama dalam jangka 10 tahun digunakan untuk memperluas wilayah negara Islam dan melaksanakan berbagai kegiatan. Program pengembangan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Dia juga upaya memperbaiki administrasi negara mengikuti model Persia, yaitu membagi wilayah menjadi provinsi. Selain itu, beberapa departemen dibentuk, pengaturan sistem pembayaran dan pajak tanah, pemisahan kekuasaan kehakiman dengan eksekutif melalui pembentukan lembaga peradilan, pembentukan pekerjaan umum, mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang, dan menentukan tahun beremigrasi. Peradaban Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab, yang dimana banyak terjadi perkembangan Islam. Yang pertama, kemajuan dalam bidang perluasan wilayah Islam antara lain Persia di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas dengan semangat iman dan jihad. Meskipun pasukan sedikit dibandingkan musuh, kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran dan menguasai orang Persia. Ekspedisi ke Roma pada tahun 13 Hijriah, umat Islam meskipun faktanya tentara kecil berhasil menguasai Romawi. Ekspedisi ke Mesir, Jenderal Amr bin As berhasil menguasai seluruh wilayah Mesir pada tahun 20 Hijriah atau 640 Masehi meskipun didukung oleh pasukan kecil. Yang kedua, kemajuan di bidang kenegaraan.
Kepemimpinan Umar bin Khattab merupakan sumber dari berbagai pengaturan administrasi pemerintahan. Umar merupakan orang yang sistem pemerintahan Islam dimulai jika itu adalah masalah politik, demokrasi, pemerintahan, dan pemekaran dan peraturan daerah, hubungan antara pusat pemerintahan dan daerah. Baik, nama saya Ahmad Supriyadi, NIM saya 211130161 akan menjelaskan perihal sistem pendidikan di masa Umar bin Khattab. Yang pertama, pendidikan di masa Umar bin Khattab itu adanya tenaga pendidik, yang dimana Umar bin Khattab seseorang tokoh di kalangan bangsawan, dan Rasulullah lihat untuk mengenalnya lembah-lembah dan di jalan-jalan Mekah. Dia bermimpi bahwa Allah membuka hatinya untuk menerima Islam. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah seorang Umar. Hadis riwayat Tirmidzi. Akhirnya Umar masuk Islam dan berkat doa Rasulullah. Yang kedua, pada masa pendidikan Umar bin Khattab ialah materi pendidikannya, yang dimana materi pendidikan yang diajarkan adalah materi yang berkaitan dengan agama, yaitu Al-Quran, hadis, hukum Islam, masyarakat, negara, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan. Dengan berkembangnya kekuasaan Islam, dukung pendidikan Islam tingkatkan karena masih baru pemeluk Islam ingin menimba ilmu agama dari teman-teman yang diterima oleh Rasulullah SAW, khususnya yang berkaitan dengan hadis Nabi alaihissalam, salah satu sumber religi yang belum terekam dan hanya ada dalam ingatan teman dan sebagai alat pelacak. Selain itu, pengajaran bahasa Arab juga sudah ada yang mengajarkannya belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, dan mempelajari dasar-dasarnya Islam. Saya akan menjelaskan tentang institusi pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Ialah lembaga pendidikan yang ada pada Umar bin Khattab tidak berbeda dengan masa Nabi dan Abu Bakar, yaitu kutab, masjid, sufah, dan madrasah. Yang pertama ada kutab. Kutab sebagai lembaga pendidikan terendah di mana mengajar anak membaca dan menulis dan beberapa pengetahuan agama. Dokumen ini sejarah peradaban Islam masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua ada masjid, yang dimana masjid sebagai pusat pendidikan bagi umat Islam yang memiliki mukallaf dalam campuran asal Islam, tidak sekolah formal seperti ada di sekarang masanya. Pelaksanaan pendidikan ini Khalifah Umar bin Khattab tidak jauh dari Nabi, nama dan ada beberapa perkembangan daerah yang lebih menuju sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Yang ketiga ada institusi pendidikan madrasah, yang dimana pendidikan madrasah ini guru pertama yang mengajar di Mekah setelah penduduk Mekah dilakukan Muaz bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan hal terkait halal dan tindakan ilegal. Sementara itu melalui Abdullah bin Abbas, Madrasah Mekah diperbesar dan seluruh konstruksinya terkenal menyangkal Islam. Madrasah Madinah paling terkenal dan lebih banyak ilmunya karena disitulah tempatnya bersengkrama kawan mengajarkan ilmunya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Umar. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bulmana Khotib, NIM 231 Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Supriyadi. Ijtihad Umar bin Khattab. Dalam panggung sejarah Islam, Umar ibnu Al-Khattab dikenal sebagai sosok pemikiran yang cerdas, keras, dan pemberani. Dengan menjabat sebagai khalifah kedua pada masa Al-Khulafaur Rasyidin, telah mengeluarkan banyak berpikir kreatif. Tidak jarang dari pemikirannya ini berbeda secara tekstual, bahkan bertentangan dengan disposisi normatif yang telah kontroversial. Ini kerap menimbulkan pro dan kontra di antara para sahabat dan cendekiawan muslim pada saat itu. Berbeda, ada yang bisa memahami dan menerima pemikiran inovatif Umar, tetapi yang lain kesulitan menerima dan menolak pikiran mereka. Masalah ganimah. Dalam Al-Quran, persoalan ganimah atau rampasan perang telah diatur. Beri mereka halo teks dalam ayat ini mengatakan bahwa distribusi harta rampasan perang dibagi menurut ketentuan Al-Quran menggunakan istilah humusahu yang artinya 1/5. Kelima hal ini sesuai dengan makna teks yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan amal sosial. Sementara itu, di setiap sudut untuk pasukan perang yang berhasil mendapatkan jarahan yang pernah ada dilakukan oleh Nabi. Bahkan cara ini juga diikuti hingga masa Abu Bakar al-Siddiq. Di sini saya akan menerangkan tentang masalah hukum tangan putus. Perkenalkan, nama saya Agung Hidayat, DM 2113170. Di sini saya akan menerangkan tentang masalah hukum tangan putus. Hukuman untuk pencurian menurut hukum Islam adalah had, yang artinya potong tangan. Pandangan seperti ini berdasarkan dalil dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi pencuri dan pencuri wanita harus dipotong tangan mereka. Selain Al-Quran juga didasarkan pada sunnah qauli serta amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Umar bin Khattab tidak pernah membayangkan hukuman di tahun terjadinya was. Argumen lain mengatakan bahwa hukuman batal karena perampokan dilakukan oleh orang yang nekat mencari makan. Artinya, dalam menentukan sanksi hukum, Umar selalu melihat tentang masalah di belakang. Lihat Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya Al-Jumanatul Ali Sautai Muti'ata yang maha luhur. Lalu selanjutnya, masalah menghukum perzinaan gadis. Tentang sanksi bagi penzina yang masih gadis atau belum terdaftar dalam pemikiran yang sah oleh Nabi yang kemudian disetujui oleh jumhur ulama adalah hukuman cambuk 100 kali, adalah diusir dari negara. Pengasingan di luar negeri ini menurut beberapa sudut pandang adalah tambahan Nabi disesuaikan dengan hukum Allah. Dalam surat An-Nur ayat 24, ketentuan hukuman menjadi ketentuan berdasarkan sunnah terkenal. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul
Uzzah atau lebih baik dikenal dengan Umar bin Khattab. 561 November 644 adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan khalifah kedua Islam. 634 dan 644 Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa kematiannya sudah dekat, dia berkonsultasi dengan para pemimpin, para sahabat. Maka diangkatlah Umar bin Khattab alaihissalam penggantinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara umat muslim. Umar bin Khattab juga menjadi khalifah melalui proses musyawarah Abu Bakar dengan tokoh agama. Peradaban Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab yang pertama, kemajuan dalam bidang perluasan wilayah Islam, kemajuan di bidang kenegaraan. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan presentasinya. Kami dari kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.